Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bisa bermudzakarah dalam kajian kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah yang kita senantiasa mengkaji di dalam mengisi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjuti kajian kita yang saat ini sudah masuk kepada Al-Hadisul Khamisu, yaitu hadis yang kelima. Silakan kita lihat kitabnya masing-masing. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam memahami dan juga mengamalkan daripada apa yang akan disampaikan di dalam kita kaji dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Khamisu. Adapun hadis yang kelima, an Abi Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Qala iza amilta sayi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Qala qultu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanat. Masya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, hadis yang kelima ini adalah an Abi Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis dari seorang sahabat yang bernama Abi Zar Al-Ghifari, atau juga boleh dikatakan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Beliau adalah nama aslinya itu Jundub bin Junadah bin Sakan, ya. Dan dia termasuk adalah sabiqunal awwalun, sahabat yang termasuk golongan-golongan yang pertama masuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu masuk ke dalam Islam. Annahu, bahwasanya Abu Zar Al-Ghifari ini qala, ia berkata, dia qultu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarkanlah kepadaku amalan, satu amalan yuqarribuni ilal jannah, yang dengan sebab amalan itu aku dapat masuk ke dalam surga, wa yubaiduni minan nar, dan dengan sebab amalan itu pula aku bisa terhindarkan atau jauh daripada api neraka. Masya Allah. Ini permintaan dan pertanyaan daripada seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Ya, dia setelah masuk ke dalam Islam, kemudian dia sering bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dia orang yang sering mendapatkan nasihat dan mendapatkan pesan-pesan dari Nabi SAW. Dan dia orang yang banyak bertanya kepada Nabi Muhammad. Sehingga satu masa dia bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu amalan, di mana dengan sebab satu amalan ini aku bisa mendekatkan diriku masuk ke dalam surga dan menjauhkan aku daripada dalam neraka. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, idza amilta sayi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Masya Allah. Ya, apabila engkau melakukan sayi'atan, apabila engkau melakukan satu perbuatan kejahatan, apabila engkau melakukan satu perbuatan keburukan, fa'atbi'ha hasanatan, maka hendaklah engkau iringi perbuatan kejahatan itu, perbuatan keburukan itu, hasanatan, dengan satu kebaikan. Ini jawaban Nabi SAW. Jadi amalan yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga dan menjauhkan kamu ke dalam neraka adalah apabila engkau melakukan satu perbuatan dosa, apabila engkau melakukan satu perbuatan kesalahan atau keburukan, maka hendaklah sesegera mungkin fa'atbi'ha hasanatan, yaitu iringilah perbuatan kejahatan itu, keburukan itu dengan kebaikan. Artinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dengan bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan inilah yang akan memasukkan engkau ke dalam surga dan engkau akan terhindar daripada neraka. Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, tidak akan ada yang namanya dosa yang kecil kalau seandainya dosa itu dilakukan terus-menerus. Tapi tidak ada dosa yang besar apabila setiap dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada dosa yang besar yang kecil kalau seandainya dosa itu dilakukan terus-menerus. Kecil memang dosanya kelihatan menurut kita, tapi karena ini dilakukan terus-menerus sehingga akhirnya dosa itu menjadi besar karena dia tidak pernah bertobat. Tapi tidak ada dosa yang besar apabila ada orang yang berbuat dosa kemudian dia lakukan fa'atbiha hasanatan, dia iringi dengan perbuatan kebaikan, yakni istighfar dan memohon ampun kepada Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minaz-zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertobat dari satu perbuatan dosa ya tidak seperti orang yang tidak berbuat dosa. Kenapa Nabi memberikan jawaban seperti itu? Karena memang background daripada Abu Dzar Al-Ghifari, orang tahu, orang kenal. Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk orang yang dididik keras oleh orang tuanya. Orang tuanya ini kelompok keluarganya itu adalah kelompok penyamun, perampok. Sehingga darah perampok itu, darah penyamun, darah kejahatan itu ada di dalam dirinya. Dan Abu Dzar Al-Ghifari termasuk orang yang perampok kelas kakap, saudara. Namun hidayah datang, kemudian dia cari Nabi Muhammad dan dia masuk Islam secara sukarela. Dan dia termasuk sabiqunal awwalun. Nah, kemudian kata Sayyidina mendengar itu bahwa iza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan, apabila engkau melakukan satu perbuatan dosa, maka engkau iringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan kebaikan. Qala, maka aku berkata Abu Dzar Al-Ghifari, qultu, kemudian aku bertanya, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah, ya Rasulullah, apakah termasuk cukup kebaikan yang aku lakukan itu apabila aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qala, kata Nabi, na'am, iya, boleh, kata Nabi, hiya ahsanul hasanat, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ahsanul hasanat adalah sebaik-baiknya amal kebaikan. Subhanallah. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kejelekan, keburukan, maka iringi dengan kebaikan. Dan salah satu di antara kebaikan yang paling terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Wa ala hadzal hikayah, dan yang atas hadis ini ada satu hikayat, ada satu kisah, ada satu cerita yang punya hubungan dengan hadis tersebut yang di atas. Apa? Anna rajulan kana waqifan bi Arafah. Ya, ada suatu kisah bahwa ada seseorang laki-laki kana waqifan bi Arafah. Orang laki-laki ini pernah wukuf di padang Arafah, haji. Dia melaksanakan ibadah haji, kemudian puncak daripada haji itu adalah Al-Hajju Arafah. Haji adalah, puncak haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kemudian dia wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan kita semua diizinkan untuk bisa melaksanakan wukuf di padang Arafah pada masa-masa yang akan. Amin ya rabbal alamin. Wa fi yadihi sab'atu ahjar, dan di tangannya dia itu terdapat 7 batu. Jadi pada saat itu dia wukuf di padang Arafah, dia sambil memegang 7 batu. Faqad ashidu anni inda rabbina bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia berkata kepada batu itu, dia bilang, ashidu anni, saksikanlah oleh kamu, hei batu, ya Hajar, hei batu, ashidu anni inda rabbina, saksikanlah oleh kamu untuk diri saya terhadap Tuhan. Ya, inda rabbina, yaitu di hadapan Tuhan kita. Apa? Bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saksikan oleh kamu bahwa sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fanama, lalu dia tidur. Ya, fara'a fil manam kama yara naimun. Nah, kemudian setelah di padang Arafah itu dia tidur. Ya, dengan ada 7 batu yang. Lalu di dalam tidurnya fara'a fil manam, lalu dia melihat di dalam tidurnya itu kama yaron naimun, ya sebagaimana orang yang biasa lihat di dalam orangnya tidur, bermimpi dia. Apa mimpinya? Ka'annal qiyamata qad qamat, ya, dia bermimpi seakan-akan terjadi hari kiamat. Wa annahu husiba, dan pada saat itu dia sedang dihisab.
karena nanti ya di kiamat itu ada yaumul hisab, yaitu hari yang dimana akan dihisab siapapun kita pasti akan dihisab. Fawajabat lahun nar, maka dari hasil hisab itu, dari hasil pemeriksaan itu semuanya, ternyata dia termasuk orang yang fawajabat lahu nar, masuk dia ke dalam neraka. Fa aghazathul malaikah, maka lalu malaikat mengambil dia, menarik dia, ya. Falamma zahabu bihi ila babin nar, maka tatkala para malaikat itu pergi dengan membawa lelaki itu ke pintu neraka, ternyata faizan hajarun min tilkal ahjar alqa nafsahu ala babin nar, ternyata tiba-tiba satu di antara batu yang dia pegang itu, ya, melontarkan dirinya ke depan pintu. Jatuh ini batu yang dipegang sama dia 7. Kemudian batu itu menggelinding masuk dia ke depan pintu neraka. Kemudian fastama'at malaikatul azab ala raf'ihi, maka melihat ada batu itu kemudian menutupi pintu neraka, berkumpullah para malaikatul azab ala raf'ihi untuk mengangkat daripada batu tersebut. Walam yutikuhu, ternyata dia tidak sanggup untuk melakukannya. Summa siqabihi ila babi akhar, kemudian dibawa lagi itu, digiring lelaki itu ke pintu neraka yang lain. Fa iza alaihi hajarun akhar min tilka ahjari sab'ah, begitu ternyata di depan pintu yang itu telah ada, jatuh lagi batu tersebut kemudian menutupi pintu tersebut. Falam yakdir malaika ala raf'ihi hatta siqabihi ila sab'ati abwabin nar, semuanya para malaikat azab ini tidak sanggup untuk mengangkat daripada pintu itu, ya, 7 pintu itu, semua 7 pintu neraka tertutup dengan batu yang dibawa. Summa siqabihi ila tahta aras, kemudian malaikat menggiring lelaki itu ke bawah aras. Faqalatil malaikah, kemudian berkatalah para malaikat itu kepada Allah, Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika, ya Allah, ya Tuhan kami, anta ta'lamu bi amri abdika, engkau lebih tahu tentang urusan ini daripada hamba-Mu ini. Wa inna la najidu lahu sabila ilan nar, sesungguhnya kami tidak dapat menemukan untuk lelaki ini satu jalan pun menuju kepada pintu neraka itu, semua tertutup dengan batu-batu itu. Faqala Rabbu tabaraka ta'ala, ya, kemudian berkata itu, ya, apa namanya, Allah Subhanahu wa taala, apa katanya, ya, abdi ashhadi al ahjaru falam tudai hakka, hai hambaku, batu-batu itu telah bersaksi, ya, kepadamu, maka batu itu tidak akan menyia-nyiakan hak engkau. Yang Nabi Allah berfirman kepada hamba itu di dalam mimpinya itu, bahwa batu-batu yang engkau telah pernah ucapkan, ya batu, saksikan oleh engkau bahwa aku tidak ada Tuhan yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka batu itu pun tidak menyia-nyiakan hakmu. Fakaifa udayyi ana haqqaka wa ana syahidun bisahadatika, maka bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu sementara aku zat yang menyaksikan terhadap persaksianmu, ya, sehingga akhirnya dia tidak. Qala udkhuluhul jannah, kata Allah, saksikanlah oleh engkau wahai malaikat, dia masukkanlah dia ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia ke dalam surgaku. Nah, kemudian dibawalah dia ke dalam surganya. Falamma qarraba min babil jinan, kemudian setelah dia dekat daripada pintu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba katanya iza abwabuha mughlaqatun, maka tiba-tiba pintu surga itu pun tertutup, ya. Kemudian fajaat, maka datanglah ucapan persaksian syahadatu alla ilaha illallah wa futihatil abwabu kulluha fadakhalar rajul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika orang ini waktu dimasukkan ke dalam neraka, dia tertutup, tidak bisa, malaikat tidak bisa memasukkan karena 7 pintu neraka semuanya tertutup dengan batu-batu yang pernah dibawa oleh anak ini untuk dibersaksikan di hadapan Allah, ya. Pada saat itu batu itu menolongnya, tertutuplah pintu neraka. Kemudian Allah suruh masuk ke dalam surga, ternyata ketika masuk ke dalam surga pun tidak bisa masuk karena pintunya tertutup. Kemudian fajaat syahadatu alla ilaha illallah, maka datanglah
persaksian. Dari apa? Dari kalimat la ilaha illallah. Dia datang untuk memberikan kesaksian di hadapan Allah bahwa orang ini pernah mengucapkan la ilaha illallah. Wa futihatil abwabu, maka terbukalah itu pintu-pintu di seluruhnya. Kulluha fadakhalal rajulu, maka masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara, inilah ya yang namanya pintu surga itu kuncinya adalah la ilaha illallah. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, kunci daripada surga itu adalah dengan ucapan la ilaha illallah. Maka dikatakan di sana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Ya, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini memberikan inspirasi. Maaf, tahadusan bi nikmah, tidak ada maksud untuk riya. Di awal saya berangkat haji pada tahun 93, pernah saya mendapatkan pesan dari saya punya guru, yaitu Hadratus Syekh almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Safi Hadzami. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mau berangkat haji, saya dibawa oleh orang tua saya Al-Walid Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Saleh Zawawi, kemudian ke tempat Kiai Muallim Safi Hadzami, tempat guru saya. Pada saat itu saya minta izin untuk berangkat haji, lalu beliau di antara sekian banyak pesan-pesannya ada pesan beliau. Apa kata beliau? Lutfi, jangan lupa nanti kalau bisa di padang Arafah, ente ambil itu batu di padang Arafah, kemudian engkau bilang kepada batu itu, apa katanya? Kata beliau, bilanglah kepadanya, ya Hajar, ashhidu anni inda, ya, saksikan oleh engkau wahai batu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wahai batu, saksikanlah olehmu bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kata beliau, kemudian engkau tiup batu itu, engkau lemparkan semua batu, 7 batu itu ke segala penjuru yang ada di padang Arafah. Subhanallah. Terjawab sudah saudara. Dari kitab ini ternyata ada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berkaitan dengan apa yang dilakukannya seperti itu. Ternyata ada orang yang mendapatkan pertolongan karena sebab ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, dan kita mohon kepada Allah, Allah berikan kekuatan